Yesus menangis. Kok bisa? Emang kenapa? Hah? Orang yang mati bisa bangkit kembali? Girna, lihat deh beritanya. Masa katanya orangnya udah mati, tapi bisa bangkit kembali? Mereka sudah tahu bahwa kalau Yesus ada, ini Lazarus saudaranya pasti akan tetap sehat. Jadi bisa sehat kembali. Tapi kan yang terjadi, ini sudah mati, Yesus belum datang juga. Yesus itu menangis bukan karena Lazarusnya yang mati, tapi karena orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya akan kedatangannya, ya maksudnya tidak percaya bahwa dia memang Allah, dan juga bahwa ini orang-orang ini juga yang akan menyalibkan dia nantinya. Jadi dia menangis bahwa aduh ini kalau bahasa. Hah? Orang yang mati bisa bangkit kembali? Girna, lihat deh beritanya. Masa katanya orangnya udah mati, tapi bisa bangkit kembali? Kok bisa? Serem gak sih? Serem banget sih. Serem banget. Coba mau lihat beritanya dong. Ini Lionelius. Oh, hal itu mah udah biasa. Tahu gak kalau hal itu bisa terjadi di Alkitab? Oh iya. Bener. Emang ada kejadian yang udah terjadi di Alkitab. Kalian kepo kan? Kepo kan? Kepo Nah, banget. biar terjawab langsung aja kita bahas pelajaran Cornerstone Sabat ke-10. Pelajaran ke-10. Nah, kira-kira judulnya apa nih? Judulnya Bangunlah. Benar Wow, banget. menarik ya. menarik banget. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam ceritanya dan membahas lebih dalam lagi, kita mau ingetin ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kita pegang, kalian bisa langsung kontak call center Hope Channel Indonesia, atau bisa langsung komen untuk minta buku yang kita pegang ini supaya kita belajarnya bisa semakin asik dan lebih dimengerti lagi. Bener banget. Tapi nggak mungkin kan detik itu juga langsung dapet bukunya kan. Jadi untuk teman-teman yang belum punya buku, kita bisa belajar bareng. Teman-teman bisa buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Siapa duluan nih yang mau mulai baca? Analis deh. Oke, aku dulu ya. Ke dalam cerita. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Maka masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu."
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Tuh kan, ada buktinya kan. Wah iya ternyata Jadi ada kalian ya. sekarang udah percaya kan? Berarti ini menceritakan tentang Lazarus yang sudah terbaring mati selama 4 hari, Benar tapi banget. bangkit lagi. Dan ini pastinya karena kuasa Tuhan. Kuasa Kalau Tuhan. kuasa Tuhan pasti Lazarus Ya, masih, bangkit. iya benar, masih sejujurnya mungkin. Tapi kalau misalnya kita baca tadi nih, di situ Marta, Maria, dan yang lainnya pasti panik banget dong. Karena Yesus nggak datang-datang nih. Nah, benar. Sampai Lazarus udah terbaring mati di situ. Tapi di situ juga, Yesus tuh nggak panik sama sekali. Dia malah datang dengan yang kayak apa ya? Udah biasa aja. Karena dia tahu dia tuh bisa bangkitin Lazarus. Bahkan dia juga berdoa ya kepada Bapa. Benar Dan dia percaya banget. bahwa Bapa akan mendengarkan doa dia juga gitu. Nah, berarti momen Tuhan itu pasti yang terbaik. Ketika Benar semua orang banget. sudah berlarut dalam kesedihan, tapi Yesus tahu bahwa Yesus adalah sang Sang penyembuh Mesias, hati. benar Iya, dan banget. Mesias yang membangkitkan Lazarus. Kemudian, ajaib gak sih tiba-tiba ketika Yesus memanggil, ada dikatakan, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu alias Lazarus datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Tapi akhirnya Yesus berkata, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Benar banget. Benar-benar cuma 3 kata loh. Lazarus, marilah keluar. Itu bisa membangkitkan orang mati. Keren banget gak Keren sih? banget. Makanya itu tuh aku tuh pas baca aku juga bener yang kayak wah, ini keren banget. Kayak mustahil sih sebenarnya kejadian saat ini. Tapi Benar-benar. ya mungkin bisa aja. Karena Bener. kita udah baca kan kejadiannya di Alkitab. Nah, karena rasa kepo kalian udah terpenuhi kan, udah tahu Udah, kan jawabannya. bener yang Yang Liz. Tapi aku masih bilang mau tadi. ngulik lebih dalam lagi. Oh Kamu iya. masih ngulik dalam, berarti ada pertanyaan gitu ya. Bener banget. Kayak udah siap banget nih untuk bertanya. Aku juga udah siap banget. Tapi sebelum itu, kita mau mendengar fakta-fakta menarik nih yang akan dikasih tahu oleh Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, waktu Maria dan Marta nangis karena Lazarus meninggal, suasananya bener-bener emosional banget. Bahkan di zaman itu ada tradisi aneh. Keluarga bisa bayar orang buat nangis keras-keras pas pemakaman. Biar apa? Biar makin terasa sedihnya. Tapi, waktu Yesus menangis, itu beda. Alkitab pakai kata yang khusus banget. Tangisan Yesus nggak dramatis atau dibuat-buat. Itu tangisan dari hati yang beneran peduli. Tenang, dalam, dan penuh kasih. Yesus ngerti rasanya kehilangan. Dia nggak jauh, dia nggak cuek. Dia hadir dan dia ikut menangis bersama kamu saat kamu sedih. Jadi, kalau kamu lagi berduka atau ngerasa sendiri, coba deh buka hati kamu. Ceritain semua ke Yesus. Dia nggak akan pergi. Malah, dia siap menghiburmu dengan kasih yang nggak pernah habis. Semangat! Jangan sedih lagi ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom, Pak Pendeta. Sehat semuanya. Puji Puji Tuhan, Tuhan, sehat sehat ya, Pak Pendeta. Sudah, Sudah. Pendeta, gimana? Baik? Baik-baik. Puji Tuhan, Oke, Pendeta. baik Pak Pendeta. Tadi kami udah sedikit membahas dan membaca pelajaran ke-10 Cornerstone yang judulnya Bangunlah. Nah, di sini kami bertiga ada pertanyaan nih Pak Pendeta. Tapi sebelum itu, siapa yang mau baca ayat inti? Aku. Oke, Annelies. Jadi ayat inti kita terdapat di dalam kitab Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Singkat banget ya, singkat, padat dan jelas, bener banget. Karena mungkin udah tahu nih Pendeta, sesi pertanyaan kita akan panjang nih Pendeta. Oh iya bener lah ya, bener-bener. Jadi
Siapa nih yang mau mengajukan pertanyaan duluan? Siapa nih udah kepo banget? Kayak Gerena deh. Kak Gerena deh. Habis itu siapa? Oke deh aku. Oke. Terakhir kali. Oke. Terakhir aku Gerena lagi. Oke, untuk pertanyaan pertama pendeta. Maria dan Marta, keduanya kan menghampiri Yesus dalam cerita ini. Apa persamaan dari interaksi mereka kepada Yesus dan gimana mereka berbeda? Kita tahu mereka kakak adik ya, Marta, Maria, Lazarus, dan mereka tuh dekat dengan Yesus. Ya. Jadi pada waktu Lazarus sakit, Yesus tidak berada dekat dengan mereka. Mereka sudah dengar ini, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa apa semuanya. Mereka sudah dengar apa yang Yesus lakukan. Ya. Bahkan mereka sudah tahu bahwa kalau Yesus ada, ini Lazarus saudaranya pasti akan tetap sehat. Jadi bisa sehat kembali. Tapi kan yang terjadi, ini sudah mati, Yesus belum datang-datang juga ini. Datangnya kan sudah 4 hari. Ya, kenapa 4 hari? Untuk meyakinkan seseorang bahwa dia itu sudah benar-benar mati. Ya, kan ada juga orang yang kita sebutkan dengan mati suri. Gitu ya, dipikir udah mati, totalnya Hidup lagi. ya, hidup lagi gitu kan. Udah pernah lihat belum? Belum. Ya. Jadi hal seperti ini jangan sampai hal itu terjadi. Makanya hari keempat Yesus datang yang memang sudah yakin sekali bahwa orang itu sudah mati. Nah, kedatangan Yesus belum sampai rumah, ya. Di rumah itu kan rumah duka, ya zaman sekarang juga ada sih ya, suku yang begitu yang membayar orang untuk datang menangis, ya, dan nangis supaya sedih apa semuanya. Jadi memang khusus mereka datang untuk nangis supaya orang lain juga rasa memuduka dan lain sebagainya. Jadi lagi acara di rumah, kemudian yang datang, kemudian keluar Marta, ya, kemudian nggak lama kemudian juga baru Maria keluar. Mereka keluar satu-satu. Dan pada waktu bertemu mereka katakan, kemana aja kalau bahasa sekarang gitu loh. Kalau ada di sini, kamu ada sini, tentu dia tidak akan mati. Ya. Dan tanggapan mereka berdua itu sama-sama merasa kehilangan, saudaranya, sama-sama merasa sedih dan sebagainya, sehingga mereka mau Yesus harusnya ada di sini. Tapi Yesus kan tidak menanggapi dengan mengatakan dia akan bangkit, ya. Dan sebenarnya iya dia akan bangkit pada waktu datangan Tuhan yang kedua kali nanti, ya. Tanggapannya kan seperti itu, karena tahunya memang ya kalau Tuhan datang akan bangkit. Tapi Yesus minta diantar ke kubur, di mana Lazarus kubur. Kalau kita di dalam tanah, mereka kan diri di batu, tutup batu gitu ya. Itu sebabnya disuruh singkirkan batunya. Kemudian Yesus katakan Lazarus keluarlah, ya. Kemudian dibuka kainnya, kemudian dia bisa berjalan. Walaupun dalam bacaan kita disebutkan Yesus menangis. Yesus menangis itu bukan karena sedih Lazarus sudah mati, tapi yang sedih adalah bahwa ini orang banyak yang nggak percaya sih gitu ya. Bahkan Yesus merasa sedih bahwa ini orang-orang yang datang ikut dia ini sebentar lagi akan menyalibkan dia, akan membuat dia jadi mati gitu. Kalau karena ini dia sedih karena hal-hal demikian. Jadi bukan hanya sedih dengan keadaannya demikian, tapi memang sedih dengan perasaan yang sangat itu membuat perbedaan antara reaksi daripada Maria dengan Marta itu memang kelihatan jelas di dalamnya. Ini kan juga membuat kita kadang-kala, aduh kemana aja sih ini yang mungkin seperti itu. Tapi mereka berdua sama-sama mempunyai cara, sama-sama mempunyai kesedihan yang sama, dan persaudaraan mereka itu sangat erat ya. Marta, Maria dengan Lazarus dan Yesus itu sangat dekat gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Selanjutnya aku punya pertanyaan Pak Pendeta. Tadi kan dibilang kan kalau Yesus itu menangis kan.
Kenapa Yesus menangis? Apakah dia merasa sedih karena Lazarus telah meninggal, atau dia nangis itu karena orang lain menangis? Iya, orang yang melihat pada waktu itu merasa bahwa Yesus menangis karena juga sedih. Ya, dia sedih juga saudaranya meninggal gitu kan. Tapi banyak referensi yang memberikan bahwa Yesus itu menangis bukan karena Lazarusnya yang mati, tapi karena orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya akan kedatangannya, ya maksudnya tidak percaya bahwa dia memang Allah, dan juga bahwa ini orang-orang ini juga yang akan menyalibkan dia nantinya. Jadi dia menangis bahwa aduh ini kalau bahasa kita sekarang ya, aduh kalian juga yang akan menyalibkan saya kok ikannya gitu ya. Jadi dia merasa karena memang Yesus kemanapun kan diikuti orang banyak. Ada yang memang pro, ada yang memang suka, ada yang memang cari-cari salah, yang tidak suka. Nah, orang-orang yang tidak suka inilah sudah menyiapkan segala sesuatu persoalan supaya Yesus bisa tidak begitu populer nantinya, sehingga semuanya akan aman-aman menurut mereka. Oke, terima kasih banyak pendeta. Aku ya yang bertanya. Nah pendeta, di dunia ini kan ada namanya kematian, akhirat, atau bahkan jiwa yang gak kekal. Nah menurut pendeta sendiri, pandangan pendeta, apa sih yang diceritakan oleh cerita ini mengenai kematian dan hidup setelah kematian? Iya, kita tahu Alkitab memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau orang mati itu ya sudah mati, ya. Kemudian dia akan hidup pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali kalau dia percaya kepada Tuhan. Tapi pelajaran kita juga memberikan hal yang lain, bahwa ini sedihnya itu Marta, Maria, Lazarus itu sedih mungkin, ya, dan pasti sedih lah pada waktu Yesus salib gitu loh, ya. Bisa nggak kita rasakan Lazarus, aduh dia udah bangkitin gue, sekarang dia yang mati gitu ya. Dia udah nolong saya supaya hidup, sekarang dia yang mati gitu ya. Jadi perasaan sedih mereka juga terjadi di sana, ya. Kita percaya bahwa kalau orang mati ya mati, pada waktu kedatangan Tuhan dia akan bangkit, dia akan hidup selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 menceritakan pada kita bahwa pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti kita menyambut, ya, orang-orang mati yang dalam Tuhan, yang percaya Tuhan akan dibangkitkan, kemudian bertemu dengan Tuhan di angkasa, ya. Kemudian orang-orang lain itu akan dibinasakan. Itu kan gambaran-gambaran yang diberikan bagi kita bahwa Yesus itu pasti akan datang dan dia akan mengakhiri semuanya dan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada hal yang ditutupi akan kehidupan daripada, bagi sebagian orang pada waktu zaman itu, kalau orang mati udah mati, dia tidak akan ngapa-ngapain lagi, nggak mungkin ada kebangkitan. Itu sebabnya orang tidak percaya pada waktu Yesus bangkit. Bagaimana mungkin bangkit? Jadi mereka tidak percaya itu. Itu sebabnya Lazarus dibuktikan bahwa memang Yesus adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Itu bukti bahwa kalahannya ada. Oke. Terima kasih pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Sudah sangat terjawab. Nah sekarang untuk mengenalkan pendapat teman-teman kita akan masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Jessica Abigail. Saya berasal dari kelas 10.1 dari Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Matthew KND. Saya dari kelas 10.3. Asal sekolah saya Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Antoni. Saya kelas 10.2. Saya di SMA Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan nama saya Nadine Priscilia dari kelas 10.2. Saya dari sekolah SMA Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan nama saya Prince Casey Junior Tumiwa. Saya dari kelas 10.3 dari sekolah Perguruan Advent Salemba. Ya, saya setuju. Karena seperti yang kita tahu di dunia ini tidak ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Saya lebih setuju
membangkitkan orang mati lebih luar biasa daripada menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kulit. Karena satu pun di dunia ini tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi penyakit kulit itu bisa disembuhkan oleh berkat dokter atau dia berdoa. Setuju, karena Yesus bisa membangkitkan orang mati karena dia adalah anak Allah. Menurut saya setuju, dikarenakan kalau menyembuhkan orang mati itu tidak semua orang bisa, hanya Yesus saja. Tapi kalau misalnya memberi makan 5.000 orang dan menyembuhkan penyakit kulit itu, setan juga bisa. Jadi itulah jawaban saya. Menurut saya setuju dengan membangkitkan orang mati lebih besar kuasanya daripada memberi makan 5.000 orang. Karena menurut saya mungkin untuk 5.000 orang bisa diberi makan oleh manusia lain, kayak juga yang mempunyai penyakit bisa disembuhkan oleh dokter. Tetapi untuk kematian itu adalah hal yang mustahil untuk dibangunkan lagi. Menurut saya setuju karena Tuhan memang anak Allah, tetapi dia melakukan semua mukjizatnya asal dasar kasih dan belas kasihan. Setuju karena Tuhan memang tidak pernah pilih kasih. Setuju karena Yesus itu sayang kepada kita dan semua orang. Setuju karena Yesus datang ke dunia ini untuk menolong orang-orang lain, bukan untuk memperlihatkan bahwa dia adalah anak Allah. Menurut saya setuju, karena Yesus menyembuhkan orang-orang menderita itu tidak mewajibkan semua orang tuh harus percaya kepada dia untuk percaya kalau dia itu anak Allah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia beberapa pendapat dari teman-teman kita tadi. Tapi aku juga pengen nanya nih, pendapat dari kalian juga. Kira-kira kalian setuju atau nggak setuju dengan yang pernyataan mana? Siapa dulu? Aku deh. Oke, dulu. Tadi kan ada tuh statement yang kalau misalkan membangkitkan orang mati itu lebih luar biasa kuasanya daripada memberi makan 5.000 orang atau menyembuhkan orang sakit kulit. Tapi aku nggak setuju sih, karena menurut aku semuanya sama-sama luar biasa kuasa Tuhan. Kebetulan kita sama banget. Aku sama banget. Aku juga. Aku gak setuju sama poin pertama, karena menurut aku mukjizat apapun yang dilakukan asal dengan percaya itu sudah luar biasa. Nah, kalau menurut pendeta gimana nih? Iya, bahwa mukjizat itu ada. Oke. Mukjizat itu ada. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Oke. Siapa pendeta? Karena kita udah kasih pendapat kita masing-masing juga nih, tiba-tiba kita meminta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan. Baik, kesimpulan pelajaran kita yang ke-10, bangunlah, bercerita mengenai Lazarus dibangkitkan, ya. Tapi lebih penekanan yang diberikan pada saat ini bukan soal kematiannya, bukan soal lain sebagainya, tapi bagaimana reaksi daripada Marta dan Maria di dalam menanggapi kedatangan Yesus setelah 4 hari Lazarus mati. Dan bagaimana juga tanggapan-tanggapan orang banyak pada waktu itu yang melihat keadaan itu untuk mencari-cari apa yang Yesus lakukan dengan Lazarus ini. Bukti yang nyata yang Yesus berikan dengan ayat inti kita bahwa dia menangisi sifat daripada orang banyak yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa memang dia adalah Allah, ya. Walaupun banyak orang juga yang percaya, tapi orang-orang yang memang sengaja mencari salahnya, sehingga membuat dia merasa sedih, kenapa sampai orang seperti ini tidak percaya. Dan dia membuktikan bahwa Lazarus bisa dibangkitkan dengan apa yang dia ucapkan, untuk katakan bangunlah, itu membuktikan bahwa dia adalah 100% Allah juga yang hidup bersama-sama dengan kita pada waktu itu. Dengan kata lain, kita bisangkan bahwa mari kita yakin pada Tuhan, mari kita lebih percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan kematian itu bukan apa-apa.
Bagi Tuhan kematian itu hal yang kecil untuk katakan bangun. Pada waktu datangannya kita akan bangun. Yang penting kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Karena kita sudah di ujung acara pelajaran ke-10 ini, kita boleh minta Pak Pendeta untuk mendoakan teman-teman di rumah dan yang di studio dan pelajaran tadi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan, yang mengingatkan bagi kami bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan pada waktu Marta, Maria, dan Lazarus berada bersama-sama. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran ini. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam iman kami untuk lebih setia, lebih percaya lagi pada Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda, baik yang di studio maupun dimanapun mereka berada, dalam pendidikan, dalam kerja mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan sampai sinilah rangkaian pelajaran Cornerstone ke-10. Kami berharap semoga teman-teman Cornerstone dapat memahami dan mengerti pelajaran kita. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.